Apa kabar Indonesia? Serangkaian berita liputan polisi, peristiwa, hukum, kriminal, ekonomi dan bisnis akan dikupas di sini. Dari studio Sergap Tribun mengabarkan. Selamat malam ya, malam ini. Terima kasih kepada teman-teman dari media yang bisa datang ke sini, ke tempat ini. Kebetulan kami Kejaksaan Negeri Ciamis telah melakukan penetapan tersangka terhadap 2 orang terhadap kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait adanya penyelewengan dalam pengadaan SIM absensi atau fingerprint pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri se-Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2017-2018, di mana berdasarkan surat perintah penyidikan umum lah. Ini berdasarkan surat perintah penyidikan umum nomor print 01-M.2-PD-1-03-03-03-2021 tanggal 3 Maret 2021. Setelah itu baru kita melakukan penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan khusus sini ya, tanggal 31 nomor print 01 garing M.2.25 garing PD garing 0105 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 dan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor surat B strip 04 garing M.2.25 garing PD garing titik 1 garing 05 garing 2021 tanggal 31 Mei 2021, di mana kita telah menetapkan 2 tersangka yang berinisial YSM selaku rekanan pengadaan fingerprint dan WH dia selaku sekdis pada saat itu, sekdis pendidikan dan dinas pendidikan Kabupaten Ciamis, di mana dia selaku sekdis itu. Dalam pengadaan itu dia memperkenalkan GSM kepada para UPTD dan dengan harga fingerprint sebesar 4 juta, yang mana sebelumnya harga ditawarkan pada peserta itu oleh saudara YSM sebesar 2,5 juta awalnya itu ya. Selanjutnya tersangka WH minta dinaikkan menjadi 3,5 juta dan akhirnya disepakatlah dengan mimikran di rumah makan Mergosari Bolenglan harga 4 juta dengan ketentuan kepada UPTD mendapatkan fee sebesar 1 juta per unit jika tunai dan 500.000 jika kredit. Nah, masa tunainya kreditnya saya tidak tahu, itu usaha mereka lah, sebelum kita dalami itu kata-kata itu. Pada tanggal 23 Oktober 2017 diadakan rapat di kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Praja Desa. Itu prosesnya itulah, di mana dijadwalkan pertemuan di kantor UPTD Raja Desa, UPTD Cisaga, UPTD Ranca, UPTD Cipaku, UPTD Cikoneng, UPTD Lumbung Awali, UPTD Banjarsari, UPTD Ciamis dengan mengundang para kepala sekolah, di mana di pertemuan tersebut dilakukan pelatihan tata cara pemasangan dan pembagian mesin absensi oleh CPJN yang punyanya si GSM itu. Sedangkan pembayaran dititipkan kepada para kepala UPTD dengan harga 4 juta. Padahal pada waktu itu belum ada anggaran, jadi anggarannya belum ada pada saat itu. Tapi didahulukan aja tahun 2018 anggarannya 2007 udah dimulai di ini. Jadi pelanggaran hukum lah itulah mulai awalnya itu kan. Untuk membayar pembayaran fingerprint tersebut kepala sekolah menggunakan dana talangan. Jadi bukan dana bosnya belum masuk ya. Belum masuk ke sini, dia talangan dulu. Itu yang akhirnya diganti dengan cara menggunakan dana bos tahun 2018. Jadi itu di pengadanya ada dulu, dipakai uang dulu yang ada gitu. Sedangkan anggarannya tuh tahun 2018 baru muncul itu. Ini udah mendahului itu pertemuan pelanggaran hukum itu. Bahwa mesin absensi tersebut adalah merek Solution X606S yang ditutupi oleh seorang tersangka YSM dengan merek Jencorp menggunakan stiker modus-modus lah sehingga orang tidak dapat mencari di toko lain. Jadi pengarahannya udah jelas itu ya. Nah, karena udah ditutupi itu oleh si jadi itu dia. Kalau memang ada rekanan yang lain mau mencari juga itu udah tidak ada, karena itu ada ini
penjurusan atau gimana itu, bahwa CPJ membeli mesin absensi dari Baris Solution X606 dari PT Solution dengan harga Rp1.540.000. Itu belum termasuk dengan ongkos kirim dan pajak. Bahwa karena dikumpulkan di dalam rapat oleh saudara tersangka WH dan di hari penyedia barang saudara YSM, tersangka YSM kepada sekolah, akhirnya mau membeli dari saudara tersangka YSM tanpa mengecek harga pasaran dulu. Dia tidak ada lagi. Harganya dari 2 juta sekian dinaikkan oleh si Wahyu, si WH sekian, itu 4 juta, udah ke pasaran ikut aja. Dia tidak, harusnya kan dia melakukan cek pasaran, lapangan, minimal ada pembanding harga itu yang diaturnya kan begitu. Sehingga sebanyak 430 sekolah dasar negeri di Kabupaten Ciamis membeli kepada saudara tersangka YSM. Ya gitulah. Nah, memberi itu ada markup dari pengadaan ini, di mana harga pembelian mesin fingerprint tersebut di markup sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp4.315.000. Itu hasil audit lah yang dari itu. Sehingga dengan dua tersangka tersebut, kedua tersangka itu kami selaku jaksa penyidik itu menerapkan pasal sangkaan primer pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 karena ini 2 orang ya, ayat 1 ke 1 KUHP. Primernya, subsidiarnya pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya. Ancamannya yang pasal 2 atau minimal 4 tahun ya. Nah, sampai 20 tahun hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati ya pasalnya itu kan. Sudah itu pasal 3 itu minimalnya 1 tahun, 20 tahun. Ya. Pak, ada indikasi dinas yang lain Pak yang menggunakan ini masih didalami ya. Nah, yang penting kan janji saya kepada teman-teman itu bulan Juni bakal itu ada kejelasan ya, alhamdulillah ya. Waktu pertama datang ke saya itu kemarin itu, rekan-rekan semua bukan menagih, yang menanyakan kapan ini. Alhamdulillah bulan Mei juga ini pada tanggal 31 Mei udah ada kejelasan, udah ada perintah bahwa ini barang insya Allah naik lah. Tidak lagi hal yang macam itu, cuma masalah penahanan seperti yang kita ketahui untuk tersangka YSM tadi kita tahan ya. Tahan selama 20 hari ke depan. Udah, tapi yang untuk tersangka WH berhubung hasil dari medis gitu kan, hasil medis itu yang ditandatangani dari dokter UPT Kabupaten Ciamis lah, Dr. Ilham Sidi, obat spasinya itu. Kalau yang bersangkutan saat itu belum bisa dilakukan penahanan. Pak, apakah tersangka masih aktif PNS Pak? Kalau yang ini masih aktif ya. Nah, sepengetahuan saya itu kalau dia itu sekretaris dinas ya, dinas PPKAD Kabupaten Pangandaran. Untuk yang sakit tadi, untuk yang CSM itu rekanan swasta lah dia itu ya. Nantinya seperti apa Pak setelah diobservasi ke rumah sakit nantinya? Nah itu kita lihat hasilnya nanti. Nah kalau memang dia tidak layak untuk kita ini, ya kita ini bukan berarti ini tidak ada dipisah-pisahkan bahwa yang ini ditahan yang ini enggak, bukan. Karena alasan kemanusiawi juga kan kita ya. Nah, alasan kemanusiawi itu juga ditambah dengan keterangan dokter juga bahwa yang berkompeten itu bahwa oh ini belum layak ya, kita ikuti aja. Tapi kalau memang dia udah sehat atau apa-apa ya bisa kemungkinan kita samakan aja masukan, tidak ada disparitas macam perbedaan ya. Artinya berarti untuk status sudah jadi tersangka ya? Udah tersangka dengan penetapan surat penetapan tadi itu. Udah tanggal ini, dua-duanya udah ini. Nah mudah-mudahan secepatnya juga perkara ini bisa dilimpahkan ke pengadilan tipikor di Bandung ya.